katanya Kota Lama tuh kalau sore-sore tuh kayak syahdu banget gitu ya. Syahdu terus ngangenin kayak gitu. Kolonialisme Belanda di sana waktu itu. Terus habis itu ada satu gedung yang itu tuh benar-benar kayak apa ya? Najib banget gitu ya. Tempat berkumpulnya orang-orang Eropa sama orang-orang pribumi kayak kerja terus habis itu ngangkut-ngangkut barang kayak ya istilahnya kayak apa ya istilahnya bangsawan gitulah. Terus habis itu kebayang kalau misalnya mereka ini jatuh cinta bakal jatuhnya kayak gimana. Hai, selamat datang di Suara Teras. Ruang hangat tempat kata-kata beristirahat dan cerita menemukan jati dirinya. Di episode kali ini kita bakal ketemu seseorang yang spesial nih. Oke, karena hari ini juga kita akan membuka episode pertama dari Suara Teras. Kita mengundang seseorang yang spesial, krunya dari anak sastra Indonesia Undip angkatan 2020. Ya, kakak-kakak yang cantik ini memenangkan juara cerpen ya, juara satu cerpen. Bener banget nih arahnya ke arah-arah sastra. Kita sambut sama-sama, ini dia Kak Ervina. Tepuk tangan semuanya. Halo Kak Ervina, selamat siang. Oke nih, aku pengen tahu lebih dalam dulu. Boleh gak sih Kak Ervina kenalin diri dulu nih sedikit ke teman-teman. Kak Ervina itu siapa sih aku ini? Halo teman-teman, aku Ervina Eka Safira dari Sastra Indonesia angkatan 2023. Kebetulan aku suka baca, nulis, gambar, sama fotografi. Wow, baca, nulis, gambar, fotografi, diborong ya, emang udah sastra banget. Dengar-dengar kemarin tuh Kak Ervina abis juara cerpen ya. Itu event apa sih Kak kalau boleh tahu? Itu tuh event literasi dari Kota Semarang yang ngadain tuh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Jadi di sana tuh ngadain ada 5 tema sebenarnya. Ada 5 tema, salah satunya tuh bangunan bersejarah di Kota Semarang. Aku menangnya di situ. Oh, bangunan bersejarah Kota Semarang. Menarik ya teman-teman, karena Semarang ini banyak banget bangunan bersejarahnya. Nah, ada nggak sih momen atau inspirasi awal bikin cerita atau awal bikin Kak Ervina menulis cerpen itu? Apakah Kak Ervina pernah jalan-jalan ke tempat sejarahnya atau gimana nih? Sebenarnya aku bingung ya awalnya, karena kan ceritanya tuh tentang Kota Semarang, sedangkan aku bukan orang asli Semarang gitu. Nah, sedangkan aku juga kayak jarang keluar. Lebih seringnya sih dulu spot yang paling ngefeel banget tuh di Kota Lama. Kan katanya Kota Lama tuh kalau sore-sore tuh kayak syahdu banget gitu ya. Syahdu terus ngangenin kayak gitu. Nah, feel itu yang bikin aku terinspirasi buat ngangkat Kota Lama di cerpen. Oke, inspirasinya dari Kota Lama. Emang Kota Lama perlu cerita, apalagi buat anak-anak yang tinggal pelancong-pelancong ke Semarang ini. Emang Kota Lama sih ya ininya. Ada nggak sih Kak momen atau suatu dorongan gitu sampai akhirnya membuat cerita itu hidup gitu? Karena pas aku lihat agak-agak romance gitu ya. Aku udah baca sih ceritanya kebetulan. Jadi aku kalau ke Kota Lama itu tuh pasti kayak kebayang gitu loh gimana suasana kolonialisme Belanda di sana waktu itu. Terus habis itu ada satu gedung yang itu tuh benar-benar kayak apa ya najib banget gitu ya. Nah itu gedung Spiegel. Gedung Spiegel itu tuh tos serba di masa Belanda. Yang itu tuh kalau di gambaran aku ya di imajinasiku itu tuh tempat berkumpulnya orang-orang Eropa sama orang-orang pribumi kayak kerja terus habis itu ngangkut-ngangkut barang kayak. Oh, oke. Gedung Spiegel ini emang kalau teman-teman ke Kota Lama biasanya fotonya depan Gedung Spiegel. Kayak aku baru tahu ternyata itu dulunya tuh serba ya, aku kira resto. Nah, gimana sih kalau misalnya pilih kan temanya sesuai dari yang lomba itu. Kalau karakternya nih Kak, aku lihat mendalami banget sih, meskipun itu cerpen ya teman-teman, tapi kita bisa ikut merasakan gitu ada di era tersebut lewat karakternya. Nah itu tuh aku karakternya tergambar dari karena aku sendiri orang Indonesia juga. Terus habis itu juga kebayang gimana sama orang-orang Belanda kayak gitu. Cerpennya tuh aku ngambil tokoh perempuannya itu dari Eropa, terus tokoh laki-lakinya itu pribumi. Pribumi dia kerja sebagai kuli bangunan. Terus si perempuan itu kayak ya istilahnya kayak apa ya, istilahnya bangsawan gitulah. Terus habis itu kebayang kalau misalnya mereka ini jatuh cinta bakal jatuhnya kayak gimana.
Oke banget sih. Kayaknya pas masa kolonial banyak sih ya kasus-kasus seperti itu. Tapi nih dari tadi kita ngomongin cerita. Tapi teman-teman di sini kayak belum pada tahu nih inti ceritanya kayak gimana. Boleh gak sih Kak agak di-spill sedikit kalau boleh ceritanya tuh gimana aja sih awalnya, terus gongnya tuh gimana nih part yang bisa bikin kebawa suasana gitu. Curiga pengalaman pribadi deh itu. Kayaknya sih. Cuma ditipu-tipu jadi kolonial gitu. Ya kan diolah-olah mas biar nge-feel gitu. Oke, gimana nih Kak? Boleh diceritain Kak? Jadi itu ceritanya tuh tentang seorang perempuan Eropa yang dia itu tuh jatuh cinta sama pribumi, tapi dia tuh kayak apa ya istilahnya? Kalau kita tuh kan galau gitu ya, Iya. galau begadang kayak aku tuh statusnya tinggi, sedangkan dia statusnya pribumi. Tapi di sini tuh dia nggak mempersoalkan tinggi rendahnya status itu, cuma dia tuh mempersoalkan gimana resikonya nanti kalau mereka benar-benar bisa bareng gitu. Kan kayak apa ya istilahnya zaman dulu, apalagi kalau dari bacaan-bacaan yang aku baca, kebanyakan cinta-cinta yang beda strata itu tuh berakhirnya pasti buruk gitu. Sedangkan si cewek Eropa ini tuh kayak dia nggak sanggup gitu loh buat nerima resiko itu. Akhirnya dia mutusin buat mendem perasaannya, dan si cowok pribumi ini tuh juga mendem perasaannya gitu. Karena dia ngerasanya kayak, ih aku nggak pantas kayak gitu. Akhirnya sampai akhir pun si cewek ini tuh nggak berani ngutarain perasaannya, dan akhirnya dia milih buat kabur. Dia milih buat ngelanjutin pendidikan biar nggak keganggu sama perasaannya. Nah tapi pas dia lagi lanjutin studi itu, akhirnya si cowok pribumi ini tuh nikah sama cewek yang lain. Terus habis itu di kehidupan selanjutnya itu pun terjadi lagi. Si cewek ini tuh ada di status sosial yang tinggi, dan dia tuh kayak jatuh cinta sama orang yang kerja di Cafe Spiegel Bar and Bistro. Nah tapi posisinya di situ dia udah punya suami. Sedih sih. Tapi ini kayaknya pengalaman pribadi deh, kabur dari masa SMA, melanjutkan studi ke Semarang. Enggak. Curhat deh ini nih. Tapi itu oke banget sih teman-teman. Pasti mengoyak-oyak banget hati para pembaca ya. Makanya juara 1 guys, emang seoke itu ceritanya. Nah kalau misalnya boleh nih Kak, aku pengen tahu nih proses Kakak menulis tuh kayak gimana sih? Bisa sampai sekarang di titik yang seoke itu, apa dari dulu suka menulis atau baru-baru ini coba-coba? Dari dulu tuh udah suka nulis karena dari hobi baca. Dari hobi baca tuh jadi kayak, aku pengen juga bikin buku kayak gitu. Akhirnya jadi suka nulis-nulis. Awalnya sih nulis di, ini ya cuma draft-draft. Terus lama-lama kayak aku pengen diterbitin di koran, aku pengen diterbitin di media. Akhirnya mulai gitu. Oke, emang udah tertata ya dari dulu pengennya apa dikejar gitu. Tapi ini kan biasa, kita tuh merasa kalau pas menulis tuh ada tantangan atau struggle yang bikin kita mundur. Ada nggak sih Kak Ermina tuh struggle-nya apa, terus waktu itu cara mengatasinya kayak gimana biar teman-teman nggak putus harapan juga nih kalau menulis gitu? Kalau contohin mungkin pas lagi bikin cerpen ini kali ya. Boleh banget. Nah, pas lagi bikin cerpen ini tuh tantangan pertamanya karena ini tuh cerpennya tentang kota Semarang. Nah itu aku langsung bingungnya kayak, aku bukan orang Semarang. Terus biasanya kalau bikin cerita tentang kota Semarang kan kayak monoton ya, gitu-gitu aja gitu. Jadi tantangannya tuh gimana biar caranya tuh bikin cerpen ini nggak monoton, tapi kota Semarangnya tetap jadi jantung ceritanya gitu. Akhirnya dari situ aku kepikiran buat jadiin kota Semarang tuh sebagai latarnya aja. Terus pendekatannya tuh pakai cerita cinta, karena biasanya pembaca tuh lebih nge-feel kalau ceritanya tuh cerita tentang cinta-cintaan. Oke, berarti lebih ke penempatan gimana karakternya, alurnya, tokohnya dibuat menghidupkan si suasana atau latar belakangnya gitu kan, latar ceritanya. Oke, tapi biasanya nih Kak, kalau Kakak ada nggak sih ritual-ritual buat membangun emosi, feel, mood kalau lagi menulis? Misal kayak dari dulu aku sukanya nih kalau nulis nih dengerin musik nih atau apa gitu biar ada lah gitu. Kalau itu tergantung dari ceritanya pengen aku bawa itu apa. Kalau misalnya aku lagi pengen bawain cerita soal kritik sosial, biasanya aku mendalami dulu, aku riset dulu kritik sosialnya itu apa, terus aku posisiin diri sebagai tokoh yang ada di isu itu gitu. Jadi lebih nge-feel, terus habis itu biasanya aku juga pakai gaya cerita yang gaya ceritanya tuh kayak curhat. Terus pakai sudut pandang
kamu, anda, atau kau. Itu jadi pembaca tuh pas ngebaca jadi lebih keseret gitu loh ceritanya. Oke. Nah, kalau dari cerita yang kemarin sendiri tuh Kak, aku baca itu ada beberapa kalimat-kalimat dalam bahasa Belanda. Kayak Arvina tuh emang suka belajar bahasa Belanda atau kebetulan aja karena ceritanya temanya yang tergambar bahasa Belanda akhirnya dimasukkanlah gitu kalimat-kalimat tersebut. Nah itu termasuk tantangan juga karena aku jujur nggak ada basic-basicnya bahasa Belanda, dan itu tuh aku dapat dari ini aja, dari membaca buku-buku terjemahan. Kayak ada kan Multatuli, terus ada juga Bumi Manusia, itu kan ada yang di apa ya, terjemahin juga gitu kan. Itu aku niru dari sana, terus ngambil kosakata yang biasa dipakai bahasa Belanda gitu. Jadi kayak biar pembaca tuh lebih ngefeel kalau ini latarnya emang di Belanda. Oke. Nah kalau misalnya kakak sendiri nih kan dari sudut pandang kakak tadi kan menempatkan sebagai tokoh dalam cerita itu, ada nggak sih sebenarnya makna tersembunyi yang pembaca tuh kalau sekali baca tuh ya nggak tersurat gitu, maknanya tuh tersirat, ada nggak sebenarnya yang pengen kakak sampaikan tapi nggak secara langsung dalam cerpen tersebut? Ada dua. Ada dua nih. Yang pertama tuh kayak ini, kayak gimana ya, dalam hidup kita tuh emang ada yang bakal nggak sesuai gitu loh sama hidup kita, tapi ya udah kayak let it flow aja, kayak biarin aja, karena nggak semua hal itu bisa kita atur gitu. Kayak di sini tuh contohnya si ini tadi, cewek Eropa sama cowok pribumi yang akhirnya mereka itu tuh jatuh cinta, tapi di dua kehidupan pun mereka tetap nggak bisa bareng. Itu kayak ya udah, kehidupan pun harus tetap berjalan gitu loh, gimana pun kejadiannya gitu. Terus yang kedua, jangan menggeneralisasi orang itu tuh berdasarkan stigma etnis, karena kita taunya ya di narasi-narasi Eropa tuh ini ya lebih banyaknya bilang kalau orang-orang Eropa itu tuh jahat, mereka tuh kayak apa ya, pokoknya jahat banget lah. Sedangkan orang pribumi itu polos, gak punya pendirian, gak punya hak buat milih kayak gitu. Itu tuh seharusnya kita tuh nggak apa ya istilahnya, kayak menghitam putihkan sesuatu gitu, karena nggak ada yang benar-benar jahat, nggak ada yang benar-benar baik, apalagi dengan situasi politik, situasi kondisi yang seruat itu gitu. Jadi nggak mudah kita buat menghitamkan seseorang atau memutihkan seseorang kayak gitu. Dalam banget ya, padahal kalau misalnya dari tadi kita dengerin itu cerpen cinta pertama, tapi ternyata pas udah dikulik nih kesana kemari ya maknanya nggak sesimpel itu loh. Nah kalau misalnya tadi Kak, berarti kan fokus isu yang diambil bukan hanya percintaan dong. Nah gimana sih kakak melihat isu yang diangkat di cerpen itu sampai akhirnya kayak oke, aku akan kemas isu yang seruat ini dalam sebuah konflik percintaan yang nyaman banget buat dibaca? Awalnya tuh aku kepantik sama ini teman-teman, kejadian di masa lalu, tragedi masa bersiap. Tragedi masa bersiap itu tuh kayak apa ya, dulu sejarahnya tuh pembersihan orang Eropa sama orang-orang pribumi. Dan yang aku baca dari narasi-narasi yang beredar itu tuh kayak semua orang Eropa tuh dibantai sama orang pribumi karena mereka dianggap jahat lah, dianggap pengkhianat segala macam. Padahal di kehidupan aslinya orang Eropa tuh enggak yang sejahat itu juga. Mungkin aja mereka ada yang kayak ya kita kayak manusia biasa, cuma ngejalanin hidup sebagaimana mestinya kayak gitu. Tapi akhirnya ya karena stigma itu akhirnya malah jadi pembantaian, dibersihin semuanya kayak gitu. Itu tadi awalnya tuh malah endingnya pengen aku bikin si cewek Eropa ini tuh meninggal gitu loh di masa Ya ampun, sedihnya. Tapi kayak aduh aku nggak sanggup nulisnya, jadinya aku bikin endingnya kayak gitu. Ya si endingnya itu agak, pas aku baca aku malah jadi pengen tahu kelanjutannya dia kayak gimana nih di cewek ujung-ujungnya gitu. Kalau misalnya perasaan nih Kak yang bikin Kakak emosi banget pas tulis di cerpen itu apa sih? Ada nggak sih part di cerpen tersebut yang Kakak sebagai penulis tuh pengen nangis karena Kakak kan merasakan banget di tokohnya seperti apa? Ada yang mereka tetap nggak bisa bareng meskipun udah di kehidupan kedua. Kayak kayak kenyataan hidup banget. Karena beda agama ya gitu. Mirip-mirip sih kalau misalnya di sekarang tuh rata-rata bukan beda kasta biasanya. Beda agama. Beda agama, tapi case-nya agak mirip sih ya. Oke teman-teman,
kalian harus baca si cerpennya. Kalau boleh tahu nih teman-teman bisa baca cerpennya di mana sih Kak? Sebenarnya ada buku antologinya. Buku antologinya itu ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang. Terus ada yang dipegang sama penulis-penulisnya. Kebetulan kemarin itu anak Sasindo itu ada 4 yang menangnya. Oh, siapa aja? Ada Mbak Sinda, Mbak Katlea, terus satu lagi Alivia kalau nggak salah. Itu semua pegang bukunya. Jadi bukunya di buku antologi tersebut teman-teman. Tapi kalau misalnya yang mau dikepoin bukan ceritanya, tapi penulisnya alias Kak Ervina, bisa kepoin di mana nih Kak? Di Instagram Ervinzon. Kita bisa mutualan teman-teman, main gas aja. Oke, nih selain mutualan, ada nggak sih Kak kata-kata atau motivasi buat teman-teman di sini yang baru mau belajar menulis? Semangat teman-teman nulisnya pakai feel biar nanti pembaca pun membacanya jadi kayak ada feel-nya gitu. Oke, pakai feel tuh teman-teman biar membacanya juga sama-sama merasakan. Jadi pesan dari penulis ke pembaca itu tersampaikan, bukan begitu Kak? Oke, mungkin saran atau pesan yang terakhir buat Suara Teras karena ini podcast pertama perdana, ada nggak sih kata-kata sedikit dari Kak Ervina untuk kali ini? Semoga sukses selalu, terus dibanyakin ya buat bikin konten-konten kayak gitu. Oke, siap, amin. Mungkin sekian aja yang bisa kita bincang-bincangkan. Tadi kalau misalnya masih kepo, bisa banget kepoin Instagramnya Kak Ervina karena isinya sangat amat lengkap, banyak banget hal-hal yang bisa menginspirasi kalian. Mungkin see you ya, kapan lagi ya ini kita podcastnya. Nanti deh ya kita jadwalin ya kru-kru cantik ini. Kalian tidak bisa melihat orang-orang di balik layar ini cantik-cantik, bukan begitu Kak? Manis-manis gemes ya. Oke, terima kasih juga kepada narasumber kita yang telah berbagi proses kreatif dan kisah di balik layarnya. Jangan lupa untuk kembali ke teras kami di episode berikutnya, karena selalu ada cerita yang menunggu untuk disuarakan, untuk diceritakan, untuk kita dengarkan. Sampai jumpa dan teruslah merawat kata.